Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini di tanggal 31 Desember 2024, teman-teman akan sedang merayakan atau akan merayakan malam tahun baru begitu ya. Yang seringkali jadi titik poin, wah akan menuju sesuatu yang baru. Tapi hari ini kita mau belajar bareng-bareng ketika badai hidup tak kunjung selesai. Nah, ada mungkin dari antara rekan-rekan yang masih punya pergumulan betul 31 Desember dan akan masuk 1 Januari, selesai sudah tahun 2024. Tapi saya masih menyisakan persoalan bagaimana kita akan melihatnya dari kebenaran firman Tuhan. Saya dan kita semua akan belajar firman Tuhan bersama dengan namanya Pendeta Bambang Wiyanto. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena di malam ini kami menutup tahun dengan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kami melihat lebih dalam dan lebih jauh tentang Kristus yang berkuasa atas hidup kami. Karena itu, tolong kami supaya Roh Kudus sendiri akan memberkati hamba-Mu Pendeta Bambang dan setiap kami para pendengar, biarlah kuasa firman itu yang mengubahkan kehidupan kami boleh bekerja. Terima kasih, malam hari ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Selamat malam Pak Babang, saya persilakan Pak. Selamat malam, baik Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, sama merenungkan tema badai kehidupan yang tak kunjung selesai. Ibu Bapak dan sahabat muda, beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Apa yang sedang Anda renungkan tentang kehidupan Anda pada saat ini? Mungkin di antara kita, Anda merasa bersyukur dengan pencapaian-pencapaian yang saudara raih di dalam bisnis, pekerjaan, studi, dan pelayanan Anda. Anda bersyukur karena pertolongan Tuhan dan anugerahnya, sehingga Anda itu berhasil atau sukses dengan pencapaian yang Anda raih pada saat ini, itu membuahkan satu kebahagiaan dan kesukacitaan yang luar biasa pada saat Anda mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Mungkin juga di antara Anda sedang merenungkan kegagalan-kegagalan yang Anda alami sepanjang tahun 2024. Gagal dalam bisnis, pekerjaan, studi, dan pelayanan Anda. Apakah Anda sedang sedih, kecewa, atau bahkan marah kepada Tuhan Yesus dengan kegagalan-kegagalan yang Anda alami, atau sebaliknya, Anda tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun kegagalan diizinkan oleh Tuhan Yesus untuk Anda alami pada saat ini. Namun mungkin Anda saat ini sedang mengalami keterpurukan yang mendalam. Bisnis Anda dan pekerjaan Anda merosot tajam, dan Anda perkirakan sudah ada di tepi jurang kehancuran. Atau Anda tanpa terduga mengalami pemutusan hubungan kerja yang sangat mendadak. Anda saat ini sedang kebingungan, stres dan depresi, karena beban kehidupan yang masih berat dengan memiliki anak-anak, kebutuhan mereka yang masih sangat besar di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Atau di antara Anda sedang mengalami kehancuran dalam kehidupan rumah tangga, yang membuat pikiran Anda gelisah, kalut, dan merasakan hidup Anda di dalam kegelapan. Atau mungkin yang sedang menghadapi masalah kehidupan rumah tangga adalah anak Anda yang terancam di dalam perceraian. Tentunya ini membuat Anda sangat terpukul dengan kondisi yang Anda hadapi pada saat ini. Mungkin di antara Anda pada saat ini ada yang sedang terjerat pinjol, pinjaman online, atau terjerat dengan judi online, sehingga kondisi keuangan Anda sedang terpuruk. Anda mungkin sedang menghadapi ditagih terus-menerus oleh pihak yang memberikan pinjaman. Anda mungkin menyesal dengan kejadian ini, namun semua itu telah terjadi. Mungkin juga di antara Anda
Ada yang sedang menderita sakit yang akut, terbaring, dan tidak bisa melakukan aktivitas. Atau mungkin juga Anda sedang menghadapi satu sakit penyakit yang secara medis sulit untuk dipulihkan kembali, yang membuat Anda sungguh merasakan hidup ini begitu menderita. Apa yang menjadi reaksi Anda pada saat ini? Dan apa yang menjadi perenungan saudara di akhir tahun 2024 dan menyambut tahun 2025? Dengan kondisi Anda yang semakin terpuruk, kemerosotan di dalam dunia bisnis, maupun persoalan rumah tangga yang tidak kunjung selesai, maupun sakit penyakit yang masih tetap ada di dalam tubuh kita masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi reaksi Anda pada saat ini. Namun, izinkan saya menceritakan di Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang mengalami kehidupan yang sangat menderita. Misalnya Ayub. Ayub merasakan pedihnya penderitaan yang dialaminya dan melukiskan hari-hari gelapnya, dan tertulis dalam Ayub pasal 3 ayat yang kelima. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, yaitu hari kelahirannya. Awan gemawan menundunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Ayub sampai ingin di dalam bagian ini mengungkapkan, menggambarkan hari kelahirannya. Lebih banyak membawa penderitaan daripada kebahagiaan. Menunjukkan Ayub itu meratapi penderitaannya begitu mendalam. Dan dia merasakan hidup di dalam kegelapan. Kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub dan mungkin tidak saya ceritakan pada saat ini. Tapi kita mengerti kalau Ayub itu mengatakan biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkan. Bukan hanya Ayub. Saya memberikan satu contoh lagi dari kitab Mazmur. Yang melukiskan bagaimana kehidupan begitu menderita sampai dia mengatakan, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 88 ayat 7, telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, di dalam kegelapan, di tempat yang dalam. Satu lukisan kehidupan penderitaan yang begitu mendalam, yang begitu kelam, yang begitu menyakitkan, yang membuat menderita yang luar biasa. Dan kemudian pemazmur melukiskan seolah-olah Tuhan menaruh dia di dalam liang kubur yang paling bawah. Di tempat kegelapan yang paling dalam, itu Tuhan tempatkan hidupnya itu di sana. Ibu Bapak, itulah reaksi. Itulah yang menjadi perenungan dari tokoh-tokoh Alkitab pada waktu menghadapi kegelapan di dalam kehidupannya. Dalam kitab Ratapan, Yeremia sebagai penulisnya juga mengungkapkan betapa sakit hatinya melihat kegelapan, penderitaan yang dialami bangsa Israel pada waktu Yerusalem itu dihancurkan dan penduduk Yerusalem ditawan ke Babilonia. Istana dibakar, bait suci diruntuhkan, dan begitu melaratnya penduduk yang ditinggalkan di Yerusalem sebab harta mereka dirampok habis-habisan oleh tentara Babel. Melihat kondisi yang seperti ini, kita bisa bayangkan Yeremia sebagai orang yang mencintai akan bangsanya, merasakan kegelapan kehidupan itu begitu luar biasa. Yeremia sampai enggak tahan, sampai mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya di dalam Ratapan pasal 3 ayat 18. Pikirku, dia mengatakan dalam benaknya, lenyaplah kemuliaanku dan harapanku kepada Tuhan. Oh, di sini kita melihat bagaimana kemudian Yeremia itu sedang melukiskan tentang keputusasaan dan harapannya, harapan hidupnya melihat semua yang terjadi. Kegelapan kehidupan bangsa Israel pada saat dihancurkan oleh Babilonia. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, dapat kita juga pikirkan di dalam benak kita. Mungkin pada saat itu,
iman dari Yeremia hampir mencapai titik nadir. Lenyaplah kemuliaanku. Lenyap kemuliaannya. Lenyap harapannya pada Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, Anda saat ini sedang putus asa dan pupus harapan dalam kehidupan yang Anda alami pada hari ini? Apakah Anda merasa sudah cukup mengikuti Tuhan sampai di sini? Saudara mungkin seperti Asaf di dalam Mazmur 73 ayat 13, waktu dia melihat kehidupannya itu sangat berbeda dengan kehidupan orang fasik. Dia hidup di dalam kondisi yang tidak baik. Tapi orang fasik hidup dalam keadaan yang baik. Sampai dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Mungkin itu juga ada dalam pikiran kita mau meninggalkan Tuhan. Apa gunanya ikut Tuhan kalau semua toh terjadi seperti ini? Tidak ada bedanya dengan orang yang di luar Tuhan. Hidupku bahkan lebih buruk daripada orang-orang di dunia. Mungkin itu menjadi pergumulan dan pikiran kita. Itu yang menjadi beban hidup kita pada hari ini. Ini yang mungkin membuat hati saudara merasa sangat pedih, sangat perih, sangat susah. Saudara merasakan penderitaan itu begitu hebatnya. Sampai saudara bertanya-tanya di dalam diri saudara, di manakah Tuhan itu? Saudara mungkin merasa Tuhan sudah meninggalkan saudara. Mungkin saudara juga memikirkan bahwa Tuhan itu sudah tidak baik-baik dengan Anda. Mari kita melihat di dalam pergumulan tadi dari 3 tokoh dan kita melihat yang pergumulan Yeremia. Yeremia itu sudah begitu putus asa, Bu Bapak. Sampai dia berkata, pikirku lenyaplah kemuliaanku dan harapanku kepada Tuhan. Itu ayat 18. Tapi kita melihat di dalam ayat yang ke-19, dia berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan racun pahit dan kepahitan. Yeremia masih mengungkapkan dengan jujur kehidupannya itu melihat sesuatu yang sangat menyakitkan dan sangat pahit. Dia mengingatkan kepada Tuhan akan kesengsaraannya. Kita melihat dan belajar dari tokoh Yeremia. Dalam keputusasaannya, dia tidak memutuskan hubungan itu dengan Allah. Walaupun mungkin dia sedang mengatakan, aku pupus harapan. Lenyaplah harapanku kepada Tuhan. Mungkin Yeremia pada saat itu berkata seperti itu. Tetapi, walaupun dia mengatakan seperti itu, dia tidak mau memutuskan hubungan itu dengan Tuhan. Yeremia telah kehilangan harapan hidupnya itu. Namun dia tidak meninggalkan akan imannya. Walaupun imannya sudah merosot tajam. Inilah yang dapat kita baca di dalam Ratapan pasal 3:19. Ingatlah akan sengsaraku. Mungkin Bapak, Ibu, dan sahabat muda kita bertanya, mengapa dari ayat 18 sampai 19 itu terjadi perubahan yang begitu luar biasa? Ayat 18 dia putus harapan dan putus asa. Tapi ayat 19, Bapak Ibu, dia kemudian berubah. Ingatlah, dia masih tetap bisa berdoa. Walaupun dia sudah sulit berbicara tentang penderitaannya. Tapi dia sanggup masih berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan racun pahit dan kepahitan. Mengapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Kita ingat Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri yang menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itulah keluhan yang tidak terucapkan dalam diri
Yeremia, dia tidak sanggup mengutarakannya. Namun di tengah situasi yang seperti itu, dia tidak mau memutuskan hubungannya dengan Allah. Walaupun dia mempertanyakan Allah. Walaupun dalam kondisi yang seperti itu, dia yang sudah kehilangan akan harapan hidupnya. Dia tidak mau meninggalkan imannya, walaupun imannya sudah sedemikian merasot. Di dalam kondisi yang lemah inilah, saudara. Di dalam kelemahan kita yang seperti inilah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Pada saat kita tidak sanggup berseru kepada Tuhan. Pada saat kita tidak sanggup berkata-kata apapun kepada Tuhan. Pada saat ini kita hanya bisa menangis, dan terus menangis dengan kondisi hidup kita pada hari ini. Mungkin saudara merasakan kegelapan hidup. Marilah kita seperti Yeremia, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan akan imanmu. Karena ada Roh Kudus. Roh yang akan memberi kekuatan pada kita. Yang akan membantu kita dalam kelemahan. Pada waktu kita tidak tahu bagaimana sebenarnya, harus berdoa. Harus berseru kepada Tuhan kita karena kita sudah merasa kepahitan yang amat sangat dalam diri kita ini. Tapi Roh itulah yang akan menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perjumpaan pribadi dengan Allah melalui Roh Kudus dalam doa. Roh Kudus sebagai roh penghibur menguatkan kepada orang-orang yang memiliki hati yang terluka. Mengokohkan iman kepada mereka yang sudah goyah hidupnya. Dan memberikan penghiburan bagi mereka yang akan mengalami kepahitan hidup. Apa dampaknya setelah Yeremia datang kembali kepada Tuhan? Kita melihat di dalam ayat 20 dan 21. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Sebab itu, ku berharap. Ini yang terjadi yang dialami Nabi yang besar Yeremia dalam kondisi yang terpuruk dalam kerohaniannya. Dalam perjumpaan, encounter with God, perjumpaan dengan Allah, melalui seruannya, seruan doanya kepada Allah. Teropong kehidupannya, yang selama ini difokuskan pada penderitaan. Sekarang, dia mengarahkan teropong kehidupannya kepada Allah. Dan inilah yang mengubah keputusasaan dan kepahitan hidupnya menjadi hidup dengan penuh pengharapan kepada Allah. Transformasi ini sangat mengubah total kehidupan Yeremia sebagai seorang nabi. Transformasi total ini memunculkan pengakuan iman yang luar biasa yang disampaikan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Maka disinilah kita melihat bagaimana Allah berbicara di dalam diri Yeremia. Dan ayat ini mengungkapkan satu kata penting, yaitu hesed, kasih setia dan rahmat Tuhan yang luar biasa itu. Kata hesed adalah kata sakramental yang paling agung di dalam kitab Ibrani. Itu disampaikan oleh Michael Card. Michael Card mengatakan, hesed adalah pengertiannya seseorang yang darinya saya tidak mengharapkan apapun, memberikan kepada saya segala sesuatu. Jadi dalam bagian ini, Yeremia yang tidak mengharapkan segala sesuatu, yang tidak mengharapkan apapun karena sudah putus harapan, dia menerima hesed di dalam hidupnya. Seorang yang darinya saya tidak mengharapkan apapun, memberikan saya segala sesuatu. Segala sesuatu yang saya butuhkan, itu yang Tuhan berikan. Luar biasa. Ratapan 3, 22 sampai 23 ini. Dan kata ini di dalam Keratapan pasal 3, 22 menurut Mastercard menggambarkan titik balik perubahan dari ratapan menuju pujian. Kasih setia dan rahmat Tuhan tidak statis dan mati.
melainkan dinamis dan hidup. Luar biasa. Jadi kasih setia dan rahmat Tuhan itu tidak statis dan mati, melainkan dinamis dan hidup. Tidak pernah salah diberikan kepada setiap orang tepat pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Dan selalu baru setiap saat dan setiap hari, sesuai dengan kebutuhan umatnya. Luar biasa. Kasih setia dan rahmat Tuhan itu tidak statis dan mati. Selalu baru, diberikan tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kasih setia dan rahmat Allah tidak berhenti, melainkan terus-menerus dialirkan. Terus-menerus dialirkan. Tiap pagi, selalu baru. Tiap pagi, selalu baru. Tiap pagi, selalu baru. Dialirkan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ibu, Bapak, dan sahabat-sahabat muda, inilah kebutuhan utama kita di dalam menjalani kehidupan yang sudah terperosok, yang saudara seolah merasa tidak akan berubah nasib saudara. Mungkin saudara mengalami satu sakit penyakit yang saat ini membuat saudara merasa mungkin masih adakah harapan saya menjalani akan hidup ini di tahun 2025. Saudara, mungkin itu yang berkecamuk di dalam diri kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, kita juga masih hidup di dalam dunia yang terus membuat kita harus menyesuaikan diri dan beradaptasi. Dunia yang terus berubah, menambah beban kehidupan kita, bukan? Tetapi Bapak Ibu, pada hari ini, sekali lagi, kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda yang sedang memiliki rasa cemas, khawatir, dan putus harapan. Mari kita ingat, Allah itu akan memberikan kasih setia dan rahmat-Nya dimanifestasikan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita menurut kebutuhan kita. Yeremia sebagai penulis ratapan pasal 3, 22-28 itu pernah mengungkapkan kepada bangsa Israel di dalam keterpurukan hidup mereka meninggalkan Tuhan. Itu yang tertulis dalam Yeremia pasal 2, 13. Sebab umatku, ini kata Allah, sebab umatku telah melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali tempat penampung air bagi mereka sendiri. Penampung yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Yeremia. Dan ungkapan ini adalah ungkapan dari Allah sendiri yang mengatakan, sebab umatku melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali tempat penampung air bagi mereka sendiri. Menggali, meminta pertolongan kepada pihak di luar Allah, mungkin ilah lain. Sudah meninggalkan Tuhan, tapi minta pertolongan kepada pihak di luar Allah. Tuhan mengatakan ada kejahatan ganda di dalam diri umat Israel. Tapi Allah juga berkata, penampung air atau ilah lain yang kamu andalkan, penampung itu bocor dan tidak dapat menahan air. Artinya sia-sia. Sia-sia. Allah menegur bangsa Israel meninggalkan dirinya dan membangun kekuatan diri sendiri di luar Allah. Dan akhirnya gagal dan sia-sia. Ibu, Bapak, dan sahabat-sahabat muda, mungkin Anda pada hari ini juga berpikir, apa salahnya saya juga mengandalkan di luar Allah? Kekuatan di luar Allah. Tapi marilah Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita ingat, Tuhan sudah menegur bangsa Israel, jangan melakukan itu. Karena semua itu akan sia-sia. Itulah yang menyebabkan Yeremia itu menyampaikan
setelah dia tahu bahwa rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan terus mengalir di dalam hidupnya, maka di dalam kondisinya yang sedih dan kecewa itu, dia melakukan pengakuan iman, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Bagi Yeremia, pengharapan di dalam Tuhan adalah landasan yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling baik, karena Tuhan adalah bagian warisan milik hidupnya yang tidak tertandingi dan tidak terbandingkan oleh apapun di dunia, oleh siapapun orang di dunia ini. Tidak ada kekuatan di luar Allah yang sanggup menandingi kekuatan Allah. Yeremia justru mengatakan, dia mendapatkan Tuhan itu sendiri menjadi warisan hidupku. Dia mengatakan, itulah yang tidak tertandingi dan tidak terbandingkan oleh apapun dan siapapun. Karena tanpa kasih setia dan rahmat Tuhan, manusia yang paling kaya sekalipun di dunia ini, orang yang paling terkenal di dunia ini, orang yang memiliki kekuasaan yang besar di dunia ini, dan orang yang paling berpengaruh di dunia ini, adalah orang yang miskin secara rohani. Karena hidup tanpa mengalami kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tuhan manifestasikan menurut kebutuhan kita masing-masing. Ibu, bapak, dan sahabat muda, Tuhan Yesus sudah menebus kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia sangat sayang kepada kita. Kita yang sudah meninggalkan dia, kita yang sudah menjadi manusia yang berdosa, Tuhan tebus di atas kayu salib, supaya saudara dan saya menjadi miliknya. Bukankah pada hari ini Anda adalah milik Tuhan dan saya pun milik Tuhan? Bukankah pengakuan iman dari Yeremia, Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah milikku, dan kita memang benar-benar sudah milik Tuhan. Kalau kita sudah milik Tuhan, mari kita berharap kepadanya. Karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Karena dia berjanji, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Bagaimanakah kita merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan? Di dalam ayat 26 dan 27 dari Harapan 3 dikatakan, baiklah menanti Tuhan dengan diam pertolongan Tuhan. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baiklah seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri dari kuk yang ditaruh padanya. Menanti dengan diam itu bukan berarti pasrah total secara pasif. Tapi menanti dengan diam, kita tetap menjadikan Tuhan bagian akan hidup kita. Kita tetap berelasi dengan baik dengan Tuhan seperti Yeremia. Tetap membuka hidupnya untuk Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tapi pada waktu kita bergumul yang seperti itu dan kita tetap harus diam. Menunggu dengan sabar. Dan percaya bahwa Allah akan memberikan kasih setianya dan rahmat yang baru tepat pada waktunya. Amin, saudara. Itu yang dimaksudkan. Jangan kita tinggalkan Tuhan, tapi kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita diam tenang. Jangan kita mengalami kebingungan apapun. Jangan rasa khawatir apapun. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan dengan tenang. Menyatakan iman kita tetap teguh di dalamnya. Menantikan tepat pada waktunya Tuhan memberikan kasih setia dan rahmat yang baru. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan ketidakpastian ini. Mari, ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, kita akan masuki tahun 2025. Mungkin penderitaan dan sakit penyakit masih kita derita. Masih kita alami.
Tapi maukah pada hari ini, tepat 31 Desember 2024, Anda dan saya mengambil waktu berdiam di hadapannya. Kita sungguh mengungkapkan segala pergumulan kita di hadapannya dengan tenang. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan itu. Dan kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Mari kepada Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dan sakit penyakit yang berat. Mengalami beban pergumulan hidup yang berat. Marilah dengan sikap berdoa, angkat tanganmu, dan taruhlah tanganmu itu di dada sebelah kiri. Berdiamlah sejenak di hadapan Tuhan. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara tidak putus asa dan putus harapan kepada Tuhan. Datanglah kepadanya dengan doa pribadi. Dan Roh Kudus akan memampukan saudara untuk mengungkapkan apa yang menjadi beban dan pergumulan Anda yang terdalam, yang sulit dikatakan. Itu disampaikan kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu Kau ungkapkan kepada kami pada hari ini. Dan sementara ini anak-anak-Mu sedang bergumul dan berdoa kepadamu. Ya Bapa, dengarkanlah keluhan mereka. Mereka dalam kepedihan. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mendengar doa mereka. Mereka sedang putus harapan. Ya Bapa, biarlah Engkau menaruh belas kasihan-Mu kepada mereka. Karena mereka sudah merasakan tidak sanggup lagi untuk menderita lebih jauh. Ya Bapa, kami tetap beriman. Kasih setiamu dan rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Engkau akan memberikan itu semua, Kau curahkan itu semua kepada setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul, yang sedang berdoa kepadamu. Engkau memberikan tepat pada waktunya, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, maka rahmat dan kasih setiamu akan menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami tetap yakin kalau Engkau sudah berjanji, Engkau akan menepati akan janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini, kami sungguh merasakan sukacita karena kami telah bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Ibu Bapa, ingatlah ayat dari Matius 11 ayat 28 yang saya renungan hari ini. Marilah kepada dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Peganglah ayat ini. Datanglah kepada Kristus. Dia akan memberikan kelegaan. Amin. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk kesempatan malam hari ini ya. Kita bukan saja merenungkan dan merefleksikan, tetapi juga dalam konteks titik balik yang perlu kita ingat untuk kita melangkah dengan penuh pengharapan. Seperti yang digambarkan oleh Nabi yang suka menangis atau meratapi ini. Nah Pak, kalau tadi kan Bapak bilang bahwa waktu kita diam, ya kita merenungkan bersama dengan Tuhan,
Nah, bagaimana ketika seseorang dalam konteks punya pergumulan dan banyak masalah, lalu bingung, harus menanti dengan diam itu, apakah hanya dengan ya udah menyerahkan kepada Tuhan dalam doa, lalu mungkin dalam tanda kutip tinggal menanti itu ya udah tinggal tunggu nanti Tuhan yang bekerja, lalu kita harus bagaimana, Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Saya ingat ada orang yang sakit kanker. Pada waktu dia cerita, sebenarnya pada waktu dia sakit kanker itu, yang membuat dia jauh lebih menderita itu adalah nasihat-nasihat. Begitu banyak orang datang, memberikan nasihat-nasihat. Itu kan memberikan kebingungan, gitu ya. Ada yang satu nasihati ini, ada yang dokternya seperti ini, kamu harus ke dokter ini, ke obat ini, dan sebagainya, kamu terapi seperti ini, dan sebagainya. Wah, itu segudang banyak nasihat itu. Ya tentunya yang si sakit ini kepinginnya juga sembuh ya. Tentu tidak mau dia tidak sembuh. Dia ingin sembuh juga gitu. Pasti itu dia ingin sembuh. Tapi yang menjadi persoalan utamanya adalah pada saat kemudian dia mengalami kebingungan seperti ini, dia tidak bisa berdoa. Karena dia mengalami pergumulan yang sangat berat sekali gitu loh. Dan kebingungan yang luar biasa. Nah disinilah kepada Bapak Ibu dan sahabat muda yang sakit, yang mungkin sangat akut dan secara medis sulit untuk dipulihkan, ataupun kepada beban kehidupan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang sedang terpuruk bisnisnya dan terancam masuk dalam kehancuran, atau saudara-saudara yang gagal studi, ataupun yang lain, pergumulan yang demikian berat. Memang kita memerlukan nasihat orang lain. Ya, tentu kita membutuhkan nasihat dan pandangan orang lain. Tetapi pada saat kita itu menghadapi pergumulan ini, Bapak Ibu harus punya waktu yang khusus, yang Bapak Ibu tidak terima tamu. Dan tidak ada satupun orang yang ada di ruangan atau kamar Anda. Anda benar-benar berdiam di hadapan Tuhan. Berdiam itu bukan berfokus pada pandangan penderitaan dan penderitaan dan penderitaan kita. Tapi pandanglah Yesus. Pandanglah Tuhan. Yang adalah sumber kehidupan kita. Pandanglah kepada Dia yang sudah memberikan janji-janjinya di dalam Alkitab. Pandanglah kepada Dia. Dan pada saat yang seperti itulah, katakan, Tuhan, aku yakin dan percaya Engkau memberi terbaik kepadaku. Pada saat kita berdiam, kita ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau. Aku tidak meninggalkan Engkau, kuatkan aku. Tuhan, aku mau, Tuhan adalah bagian di dalam hidupku. Tuhan, aku percaya, aku sedang sakit, tapi aku tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Aku percaya sedang terpuruk bisnisku, tapi aku tidak khawatir. Burung pipit saja dipelihara Tuhan, apalagi aku sebagai anak-anak-Mu. Tuhan juga pasti akan pelihara. Jadi fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah Pak Febi maksud saya. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Fokus kepada firman Tuhan dan kebenarannya. Sehingga betul yang pada akhirnya orang bisa menolong tapi terbatas. Situasi nggak bisa kita andalkan. Tapi firman Tuhan ya dari dulu, sekarang, dan selamanya yang pasti akan menolong. Nah Pak, ini sebagai pertanyaan terakhir dan bukan pertanyaan tapi permintaan dalam konteks 31 Desember gitu ya Pak. Mungkin Pak Bambang boleh cerita singkat saja, adakah momen dalam hidup Bapak yang di sepanjang tahun ini setidaknya gitu ya, ketika Bapak menanti dalam diam, lalu melihat karya Tuhan bekerja dalam hidup Bapak secara luar biasa. Nah, tentang hal apa dan bagaimana itu juga, karena saya melihat juga Pak begitu ya, oh ini Pak Bambang dalam banyak pembicara, termasuk pembicara-pembicara lain itu setia untuk menyampaikan firman Tuhan yang terus menguatkan, itu kan sesuatu yang juga pasti berpengalaman dengan Tuhan gitu Pak. Boleh Pak, silakan. Ya, di dalam konteks yang seperti ini, memang dalam kehidupan kita tidak pernah
tidak mengalami berbagai pergumulan. Saya pun sebagai rohaniwan juga mengalami begitu banyak pergumulan yang saya hadapi. Namun satu saat saya itu mengalami satu pergumulan dan beban yang begitu berat. Beban dan begitu berat itu yang saya sandang itu adalah pada saat saya menyadari di dalam keberadaan diri saya sebagai seorang hamba Tuhan, maka saya memerlukan di dalam diri saya kekuatan demi kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena pada saat saya mengalami berbagai kelemahan di dalam hidup saya ini, berbagai kelemahan dalam kehidupan yang nyata sebagai seorang rohaniwan yang menyampaikan firman Tuhan, maka ada satu beban pergumulan pada saat saya diberikan tema oleh sebuah gereja. Dan tema itu terus tema yang benar-benar membuat saya harus mengalami transformasi kehidupan. Kenapa? Karena tema itu diberikan, itu menyangkut akan karakter diri saya. Saudara, sulit enggak untuk berkhotbah? Tapi kemudian tema itu diberikan adalah merupakan kelemahan dari karakter saya. Saudara, tentu sulit. Karena apa? Saya bayangkan begini. Lah ini kalau saya menyampaikan khotbah ini, kemudian ada jemaat yang tahu tentang karakter saya yang jelek, lalu bagaimana ini? Begitu kan? Di dalam diri saya. Saudara, pada saat itu saya bergumul keras dengan Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, apakah perlu ini saya sampaikan? Atau saya mengganti tema? Tapi kalau mengganti tema kan harus lapor ke gerejanya, gitu ya. Gerejanya tanya kenapa temanya diganti. Gitu kan. Tapi itulah Bapak Ibu pergumulan yang saya hadapi. Dan akhirnya pada waktu saya merasakan, pada waktu menyiapkan firman Tuhan itu berat sekali. Dan saya merasa tidak sanggup untuk menyampaikan. Tapi disitulah titik balik di mana Tuhan berbicara kepada saya. Dan itulah yang mengubah, mentransformasi saya pada saat saya mengalami beban pergumulan seperti ini. Dan Tuhan ingin mengizinkan saya berkhotbah seperti itu supaya saya itu berubah dalam hidup saya. Lalu beban pergumulan saya adalah, di dalam kehidupan saya adalah begini Bapak Ibu. Pada saat saya ada di pesawat, sedang terbang, cuaca sangat buruk sekali. Sehingga pesawat itu terguncang-guncang. Semua penumpang yang ada di pesawat itu teriak-teriak semuanya, saudara. Tentu, saudara, pada waktu itu melihat jendela saja itu awan gelap itu pekat sampai tidak bisa lihat apa-apa di jendela pesawat itu. Saudara, apa yang terbesit dalam diri saya? Ya tentu kita semua sebagai manusia yang biasa mengatakan ini mungkin akhir hidup kita. Karena terguncangnya sudah hebat dan memang itu gelap sekali. Luar biasa guncangan itu. Saudara, pada waktu itulah semua orang teriak. Mereka ketakutan dan sebagainya. Tapi disitulah, saudara, saya ingat akan kebenaran firman Tuhan ini. Kebenaran firman Tuhan dari kitab Ratapan ini, Tuhan adalah bagianku. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, aku milik-Mu. Aku milik-Mu. Biarlah Tuhan sebagai pemilik hidupku, Tuhan yang menentukan segala sesuatu dalam hidupku. Tapi apakah saudara tidak berpikir tentang istri, anak-anak, dan keluarga? Saudara pada saat itu pasti juga berpikir, bukan? Kalau ini akhir hidup kita, kita nggak ketemu sama mereka yang kita kasihi. Waktu itulah saya mengatakan, Tuhan adalah bagian dalam kehidupan istri dan anak-anak saya. Saudara, itu sesuatu yang membuat kelam, saudara. Karena memang apa? Karena sudah ribut, saudara. Semua orang di pesawat itu ribut semuanya. Apakah saya ikut ribut? Saudara, sebagai seorang yang tahu, mungkin itu akhir hidup saya. Mungkin itu akhir hidup kita. Saya waktu itu juga membayangkan mungkin itu akhir hidup saya. Tapi saya kuat, saudara. Karena saya ingat akan firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah milikku. Waktu saya tenang, di tengah keributan orang lain, saya hanya mengatakan, Tuhan, Engkaulah milikku, dan aku milik. Inilah Pak Febi, kesaksian saya.
Wah, terima kasih Pak Bambang, ini kesaksian yang indah dan kuat sekali ya buat kita. Dan terima kasih Pak Bambang, kesaksian ini juga menutup bukan saja renungan malam hari ini atau pembelajaran firman Tuhan, tapi juga menutup pelayanan Bara di tahun 2024 ya. Saya juga menyampaikan terima kasih buat Pak Bambang, terima kasih buat para pembicara yang luar biasa hebat yang Tuhan pakai sepanjang tahun ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami selama ini, yang sudah mendukung dengan banyak hal, dengan doa, dengan dana, dengan cara subscribe, lalu menyebarluaskan video ini, karena memang satu-satunya alasan kami dan setiap pembicara menyampaikan firman Tuhan adalah supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi saya juga atas nama pembicara, atas nama tim kerabat yang melayani, kami mengucapkan selamat Natal sekali lagi dan selamat tahun baru 2025 dalam pengharapan seperti yang malam hari ini kita pelajari bersama-sama. Saya persilakan Pendeta Bambang sekali lagi Pak untuk menolong kita menutup dalam doa dan mendoakan kita semua untuk menghadapi 2025 untuk taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau telah memberkati Bara Digital Ministry sekian tahun. Mereka tetap eksis dan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui para hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan dengan keberadaan Bara Digital Ministry yang menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Kesaksian-kesaksian yang kami terima sungguh ya Tuhan membuat kami sukacita. Dan kiranya Tuhan, kami tetap mendoakan supaya Bara Digital Ministry semakin berkembang di tahun 2025. Engkau akan memakai Bara Digital Ministry menjadi saluran berkat-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati para staf dari Bara Digital Ministry yang setia melayani. Engkau berkati mereka satu persatu. Bapa, kami berdoa bagi pendengar yang setia. Kami juga doakan mereka. Tuhan juga memberkati, menolong, dan menopang mereka di dalam memasuki tahun 2025. Tuhan berkati dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, maupun di dalam studi, di dalam kehidupan pelayanan mereka. Tuhan berkati satu persatu. Kami akan memasuki tahun 2025 ini Tuhan, dengan satu keyakinan Tuhan adalah bagian hidup kami. Kami tidak takut apapun yang terjadi. Tuhan adalah bagian hidup kami. Tuhan adalah milik kami dan kami milik Tuhan. Satu harta yang tidak tertandingkan dan tidak dapat dibandingkan oleh apapun dan siapapun dan apapun yang kami miliki. Apapun yang ditawarkan oleh dunia. Semua tidak dapat menandingi akan warisan kami. Harta warisan kami, yaitu Tuhan yang menjadi milik kami dan kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah kami berdoa. Doa yang jauh dari sempurna kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Bambang dalam pelayanan setahun ini dan juga malam hari ini. Dan terima kasih buat rekan-rekan dalam kebersamaan kita. Sampai jumpa di tahun 2025 dalam pengharapan akan kekuatan firman Tuhan. Terima kasih.